Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi, video ini adalah part ketiga ya, bagian ketiga dari HTML CSS. Jadi setelah sebelumnya ini kita akan memodifikasi tampilan menu ya. Sebentar saya share screen dulu. Nah, terakhir itu kan kita di sini ya, di eh, memodifikasi tampilan menu yang kita miliki seperti ini jadinya. Jadi menu yang awalnya tampilannya hanya menggunakan ULLI atau order list, kemudian listnya itu dalam bentuk baris seperti biasa aja. Kemudian kita menerapkan CSS sehingga tampilannya seperti ini. Ya, menunya sudah sedikit lebih rapi dan ada efek hovernya. Itu yang kemarin. Untuk gambar juga, ini penerapan border sama kita mengubah apa namanya tipe image-nya ya IMG-nya. Kalau defaultnya kan dia eh, dia tipe inline, tapi kita sekarang bisa mengganti dengan tipenya ngeblok gitu ya. Nah untuk tabel langsung kita memodifikasi tabel yang kita miliki aja pada formulir. Walaupun nanti kita kan belajarnya HTML CSS yang pure kita bikin sendiri. Setelah ini kita akan belajar menggunakan Bootstrap ya. Nah, di Bootstrap sendiri gambarannya untuk formulir yang ada itu sebenarnya nggak pakai tabel. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita dari sini harapannya tuh teman-teman mengerti gimana kalau misalkan pengen bikin CSS sendiri, eh, menulisnya tuh seperti apa, memanggilnya seperti apa, kemudian apa namanya memanggil CSS tuh bisa lebih dari satu. Nah ini nanti kita ketemunya di bagian formulir ini. Kemudian dari sanalah teman-teman udah punya bekal ya, udah punya ya apa namanya persiapan dulu. Oh, jadi nanti ketika menggunakan Bootstrap, teman-teman sudah memahami yang kita ambil tuh nggak usah semuanya, yang kita perlukan aja yang kita ambil gitu dari CSS-nya misalkan. Itu ya penerapannya. eh, Sekarang kita akan memodifikasi formulir yang kita miliki. Formulir seperti ini nanti kita bikin menjadi lebih rapi ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke materinya. Kalau materinya ini kemarin atau sebelum ini kita sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke CSS outline. Outline itu salah satu bagian dari box model itu ya. Kalau box model kan ada konten, ada apa padding, ada border, ada margin. Tapi di luarnya lagi ada outline lagi ya. Nah, outline itu sebenarnya mirip seperti border. Tapi posisinya outline ini dia di luar border, nempel di border lah anggap aja. Tapi dia semacam bayangan gitu ya. Untuk propertinya sebenarnya mirip kayak border ya. Jadi ada width, ada style, color, sama offset. Kalau disatukan sama ya penulisannya outline saja. Kalau ini kan outline width, style, outline color, outline offset gitu ya. Kalau dijadikan satu properti aja bisa seperti ini, outline. Kemudian value-nya ya ini dituliskan ukurannya, stylenya, warna. Untuk offset sih nanti kita nggak menggunakan ya karena kan efek garisnya tuh biar tetap nempel di border ya. Tuh. Ini untuk pembahasan CSS outline-nya. Nah, sebentar. Ini untuk contohnya. Silakan nanti teman-teman dicoba aja untuk membuatkan suatu outline pada suatu elemen gitu ya. Ini contohnya. Kemudian, nah inilah contoh penerapannya, implementasi CSS-nya ya di style CSS-nya. Tapi ini kita akan memodifikasinya di khusus di bagian formulir HTML ya.
Jadi kita modifikasi dulu nih nanti. Sembari memodifikasi style CSS, kita juga modifikasi formulir HTML-nya. Nih, ya. Yang pertama, modifikasi coding yang ada. Menambahkan kelas form pada elemen tabel. Menambahkan atribut kelas form ya. Nih ya, nih. Jadi, oh ya, sebelumnya itu kan sebelumnya itu kan kita menampilkan tabelnya. Pakai elemen tabel ini kita menyisipkan beberapa elemen, beberapa atribut ya, yang saya bilang ya sebenarnya ini tuh diaturnya pakai CSS. Ya. Nah, beberapa atribut itu kita hapus. Kita sisakan tag pembuka tabel saja tanpa ada atribut. Kemudian kita tambahkan atribut kelas form. Jadi nanti ada selektor dengan kelas form. Nama selektornya sih nanti bebas ya, tapi ini saya menggunakan form aja. Nah, berarti gimana? Berarti kita ke VS Code ya. Ini untuk latihan 1, yang untuk link gambarnya saya tutup, tabel juga saya tutup ya. Sekarang kita fokus ke 2 file saja. Latihan form HTML sama style.css. Ya, penamaan filenya silahkan teman-teman sesuaikan saja. Nah, di latihan form HTML ini, ya, kita menuju ke bagian ini, tabel. Elemen tabel ini, tag pembuka table. Yang kita lakukan apa? Ini. With cell padding align ini kita hapus semua. Jadinya cuma ada tag pembuka tabel. Selanjutnya, nah kayak tadi ya di slide ya saya samakan aja. Kita tambahkan atribut kelas dengan value-nya form. Jadi nanti kita akan membuatkan di file CSS class form. Ya, ini kita klik di sini aja, nanti kita nulisnya gimana? Oh, titik form. Karena kelas ya. Kelas itu kan diawali dengan tanda titik. Baru value-nya. Nah, itu di slide yang ini. Oke. Ini kalau sudah, kita lanjut aja. Nah, membuatkan CSS untuk kelas form. Jadi, tabel untuk diatur rata, biar tabelnya itu posisinya pas di tengah, lebih tepatnya kita menggunakan margin. Margin left sama margin right. Tapi dengan value auto semua. Ini ya. Nih, kita tambahkan selektor class form, titik form. Propertinya apa aja nih? Width-nya 70%, nanti teman-teman sesuaikan aja lebarnya. Dan 2 properti ini, margin left sama dengan auto, margin left titik 2 auto, sama margin left titik 2 right titik 2 auto itu, efeknya akan membuat tabel kita otomatis rata tengah gitu ya. Posisinya ke tengah gitu ya. Nah, kita tambahkan aja ke VS Code-nya. Kita ke file CSS-nya, kita taruh paling bawah saja. Tambahkan titik form, karena kita membuat kelas form. Yang pertama, width-nya 70% aja. Nah, untuk lebar tabelnya sendiri. Selanjutnya di sini kita atur margin left, itu auto. Kemudian margin right, auto juga. Nah, kemarin saya kayaknya belum ngasih tahu ya untuk menulis properti CSS itu. Teman-teman nggak perlu komplit semua gitu ya. Saya ingin menuliskan margin right kan. Nah, ini marg gitu ya. Kemudian teman-teman, oh right, margin right. Gitu. MARG, R gitu ya. Saya bukan nulis margin strip R gitu kan, enggak. Tapi saya cuma nulis MARG sama R. Jadi nanti otomatis di bawah akan ada sarannya ya. Mau yang mana? Perintah properti yang mengandung MARGR itu adanya margin right dan sebagainya. Nah, tinggal teman-teman pilih aja di tab bisa ya. Itu salah satu apa namanya shortcut ya untuk memudahkan kita ngoding. Oke, 3 properti ini sudah kita tambahkan. Pertama width, kemudian 2 dan 3 ini ngatur supaya
tabelnya rata tengah. Nih, 3 properti ini untuk elemen dengan kelas form. Jadi elemennya apa? Oh, tabel, kelas form. Hasilnya gimana? Nah, kita refresh saja. Tuh, udah. Oh, nih, nanti saya tambahin PR ya setelah tulisan formulir judul ini. Biar turun. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Oh, jadi tabel itu udah rata tengah. Dan lebarnya ini kira-kira 70%. Sebenarnya segini mungkin. Nanti kita akan mengatur untuk lebar ini fieldnya kita atur dan sebagainya. Kita bisa tahu seberapa lebarnya dari tabel itu. Kita akan atur selanjutnya. Sebelum itu saya tambahkan dulu ini PR. Biar lebih rapi sedikit. Setelah judul. Nah, ini kan lebih enak. Udah, nah selanjutnya apa? Oh ya, ya, ya. Merapikan tabel supaya tidak terlalu berhimpitan antar barisnya. Jadi kan tabel yang kita punya ini kan terlalu berhimpitan ya, dempet semua gitu ya. Atas bawah dempet gitu ya. Nah, kemudian tulisannya ini dia di tengah-tengahnya TR ini ya. Ini kan satu TR segini. Ini satu TR, ini satu TR. Ini kan nggak pas rata tengah ataupun ya nggak seragam gitu ya. Nah, kita akan membuat tampilan tulisannya ini supaya rata atas ya. Vertical align-nya kita atur supaya top aja. Ini nanti yang kita perbaiki di sini. Nih, kita buatkan ya. Karena eh, di tabel itu kan kita menggunakan TD untuk kolomnya. Masing-masing kolomnya kita menggunakan TD kan. Kemudian apa namanya label kita juga gunakan ya di bagian tulisan ini. Jadi kita bikinkan dua properti ini untuk kelas titik form TD. Kita atur height-nya berapa pixel, 30 pixel kalau di sini. Sama vertical align-nya top. Kita akan coba satu-satu ya. Kita akan bikinkan kelas form untuk TD-nya ya. Nih, kita ke CSS. Nah, di sini kita bikinkan untuk kelas form-nya. Tapi untuk elemen TD, kita atur tingginya. Height ya, 30 pixel juga ikut. Nah, mungkin pertama ini dulu ya. Kita menambahkan satu selektor lagi baru. Nih. Jadi selektor ini untuk elemen TD yang berada di dalam elemen kelas dengan kelas form. Ya. Nah, apa yang kita atur? Oh, height-nya 30 pixel. Nah, kita simpan. Kemudian, nah ini sebelum saya refresh seperti ini. Setelah saya refresh, nah ya sedikit lebih enak dilihat ya, karena lebih longgar formnya, tampilan fieldnya. Itu untuk mengatur height-nya sudah. Selanjutnya apa? Nah, nih untuk apa namanya tadi saya lupa. Oh, vertical align ya. Vertical align-nya untuk ini apa namanya? Untuk di bagian sini, bagian tulisannya ya, di bagian tulisan-tulisannya ini kita akan mengatur supaya tulisannya itu rata atas gitu ya. Kita tambahkan properti vertical align. Kita pilih yang top. Ya, tambahkan properti vertical align, value-nya top. Hasilnya gimana? Hasilnya, nih, ini sebelum saya refresh, nah setelah saya refresh, nah seperti ini. Jadi kalau dilihat sih lebih enak ya. Jadi kalau minat ini yang sebenarnya agak selera sih kalau saya melihat form itu kan lebih enaknya seperti ini. Jadi nama ini ya ini. Kalau misalkan pilihannya ada banyak seperti ini ya tulisannya ya kita bikin rata tengah aja. Rata atas aja gitu.
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengatur tabel vertical align-nya, bisa pakai properti tersebut. Bisa diatur rata atas, kemudian tengah, top, middle, sama bottom. Itu untuk TD-nya. Nah, kemudian di sini label ini nih di bagian option ini labelnya kan terlalu mepet, ya kan seperti ini, terlalu mepet kan. Nah, kita berikan jarak sebenarnya bisa ada menggunakan beberapa cara ya. Pertama bisa pakai dan NBSP, kita tambahkan di HTML-nya sebelum tulisan laki-laki, sebelum tulisan perempuan, kita tambahkan karakter dan NBSP untuk spasi, bisa. Atau nih, kita bikinkan satu selektor lagi, selektor titik form label. Padding left-nya kita atur 5 pixel. Nah, kita buatkan aja dulu di VS Code. Form label, kita bikinkan selektornya, jangan lupa tanda kurung kurang buka, kita atur padding left-nya 5 pixel aja. Jadi, akan ada jarak padding left sebanyak 5 pixel untuk mana? Nah, ini kita sorot aja untuk elemen label yang berada di dalam elemen dengan kelas form. Bacanya gitu ya. Jadi semua label yang di dalam form ya, jadi termasuk yang kiri itu juga akan geser ke kanan sedikit sebanyak 5 pixel. Hasilnya gimana? Nih, ini sebelum saya refresh masih nempel, setelah saya refresh, nah ini geser semua. Ya, ada jarak segini. Nah, jadi lebih enak dilihat ya, lebih rapi. Ini untuk menambahkan jarak padding left-nya ya. Kan padding sudah ya kemarin. Ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, oh iya, membuatkan CSS untuk kelas form control, kemudian tambahkan ke elemen yang diinginkan. Nah, form control ini nanti kita ini sih saya meniru Bootstrap ya. Jadi saya ingin dia mencoba-coba niru Bootstrap tuh CSS-nya kayak gimana gitu ya. Kalau di Bootstrap kan ada kelas yang namanya kelas form control sama. Ini saya nyoba-nyoba aja bikin CSS-nya sendiri gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang awalnya tuh kan kotak bordernya seperti ini aja. Hitam polos ketika diklik seperti ini, efeknya ngebold gede ya, bordernya jadi bold gitu ya. Jadi tebel gitu ya. Dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba memodifikasi. Jadi pertama kita buatkan CSS untuk kelas form control-nya. Kemudian kita atur lebar masing-masing field. Nah, form control ini kita akan tambahkan di semua field yang kita miliki ya. Di input ya, rata-rata di input dan di select ya yang kita miliki. Kita tambahkan kelas form control. Jadi kita satu-satu ya. Kita tambahkan dulu di file HTML-nya pada semua elemen input ini dulu. Jadi di yang pertama untuk nama mahasiswa ini ya, bagian inputnya kita tambahkan kelas form strip control. Ini kita copy saja. Ya, jadi untuk elemen input kita tambahkan kelas form control, tapi nggak semua ya. Nah, untuk yang email, jadi yang field inputnya itu berupa ketikan atau pilihan ya. Nih, kita lihat di halamannya. Nah, saya tambahkan untuk ini nama mahasiswa, email, tanggal lahir, sama select. Jadi 1, 2, 3, 4 aja dulu. Ini yang lain nanti. 1, 2, 3, 4. 4 ini kita tambahkan form control ya. 1 sudah, ini 2 sudah, ini 3 untuk date-nya, tanggal lahir, dan select kelas form control. Hasilnya gimana ya? Belum ada apa-apa ya, karena kita belum membuatkan tuh CSS-nya. Ya, kita tambahkan input class form control. Kalau sudah,
kita buatkan nih beberapa propertinya. Ya, saya geser ya, lupa soalnya. Nah, di CSS-nya kita bikinkan selektor form control. Misalnya samain sama kayak Bootstrap. Jadi yang pertama kita atur lebar dari eh, field-nya itu selebar 100%. Kemudian tingginya height kita atur ya bebas ini nih teman-teman. Sementara saya ngatur 27 pixel ya. Kemudian oke satu-satu deh ya. Satu-satu aja dulu. Saya akan menampilkan satu persatu efek dari properti masing-masing ini. Yang pertama untuk width 100%. Jadi yang sebelumnya seperti ini lebarnya segini aja. Setelah kita tambahkan kelas form control dan menambahkan CSS property dengan width 100%, ketika di refresh, full segini ya. Bootstrap sama seperti ini, full dia sampai selebar formulirnya. Nah ini dah efek dari property width-nya. Selanjutnya tingginya juga kita bikin lebih tinggi ya, lebar gitu ya. Tinggi field-nya biar lebih renggang gitu ya. Nah kita tambahkan property height-nya saya 27 pixel saja. Properti kedua height 27 pixel. Hasilnya gimana? Hasilnya nah seperti ini ya. Lebih besaran field-nya, lebih lebaran gitu ya. Selanjutnya bordernya. Nah, bordernya ini kita mau ganti jadi warna agak biru-biruan gitu ya. Agak biru. Kalau di Bootstrap kan agak biru. Nah, kita tambahkan border 1 pixel aja solid dan warnanya itu kan biru tapi mudaan. Jadi saya tulis blue aja dulu. Saya sorot di bagian sini, ya, tarik aja. Kita pilih kira-kira mungkin segini. Warna garisnya. Kita mengubah warna garisnya dengan warna ini. Hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini. Nah, dan ya udah agak biru. Oh, tapi ketika diklik masih ngebold hitam dia. Nah, kita perbaiki nanti. Dan kemudian ini juga di ujungnya ini kita tambahin border radius ya propertinya biar nggak terlalu tajam seperti ini. Biar lebih agak kelihatan polos gitu ya, padahal nggak polos gitu. Border radius itu 5 pixel aja. Supaya apa? Border radius ini supaya bordernya yang awalnya tajam seperti ini 90 derajat gitu ya. Nah, jadi lebih agak kalem gitu lihat ya, seperti ini. Selanjutnya, oke, padding. Nah, eh, padding itu ingat, padding kan jarak antara konten dengan bordernya. Nah, ini kan kalau dilihat seperti ini kan agak mepet ya bagian kiri, terutama bagian kirinya yang terlihat ya. Kita tambahkan properti padding sebanyak 5 pixel aja. Nanti teman-teman silahkan dicoba. Tujuannya kenapa tambahin padding 5 pixel ini? Tujuannya yang awalnya tulisannya itu mepet seperti ini. Nah, jadi lebih ada jaraknya. So, ya, lebih enak. Kalau Bootstrap seperti ini dia tipenya. Antara border dengan konten yang nanti kita tuliskan seperti ini ada jaraknya. Ya, mungkin kira-kira kalau dari saya mungkin kira-kira 5 pixel gitu. Itu untuk form controlnya ya. Nah, kemudian untuk apa namanya fieldnya ini ketika kita klik kan ngebold hitam.
Kalau di Bootstrap enggak gitu. Nah, kita tambahkan juga transisi sama kalau tadi kan ini posisi kursor di atas link ini kan posisinya ketika hover. Nah, kalau ketika kita klik di sini itu ketika fokus. Kita tambahkan juga nanti form control ketika fokus. Kita atur supaya kita pakai outline. Outline-nya warnanya biru lebih terang gitu ya. Biru yang tadi tapi lebih terang gitu. Sama kita atur transisinya ketika diklik ada transisi berapa milisecond gitu ya. Kita tambahkan transition mungkin 0,05 detik. Kemudian kita bikinkan form control lagi tapi ketika posisinya fokus. Kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Di sini kita tambahkan outline kira-kira 3 pixel solid warnanya light blue aja. Jadi yang kita tambahkan apa? Ini ada efek transisinya 0,05 detik sama kita buatkan satu selektor lagi elemen dengan kelas form strip control ketika posisinya fokus. Propertinya apa? Outline-nya kita atur setinggi, setebal 3 pixel solid stylenya dan warnanya light blue. Jadi efeknya seperti apa? Ini belum saya refresh ya. Ini sebelum saya refresh masih hitam seperti ini. Ketika saya refresh ya sama aja. Tapi ketika saya klik fieldnya, nah seperti ini ada efek garis di luar bordernya. Gitu. Ya, nih. Ya ini saya mencoba meniru ya kan kalau kita membuat sesuatu kan biasanya lebih ke amati tiru sama persis gitu ya. Enggak, jangan. Ya amati tiru modifikasi gitu ya. Modifikasi sedikit gitu ya. Walaupun ini sih ya mungkin enggak sih. Saya biar meniru plug sama persis kayak Bootstrap pingin gitu ya. Coba. Jadi saya tambahkan form control ketika fokus. Ada efek outline-nya. Ini ada outline, efek outline. Garis di luar border. Tuh. Ini untuk CSS-nya. Sudah tertulis juga di slide-nya. Ya, ini tadi udah. Tadi, ya, contohnya. Oke, 4 slide lagi. Nah, yang ini seperti sudah ya. Untuk tambahkan efek outline ketika kursor fokus pada field tersebut. Selanjutnya apa? Nah, membuatkan CSS kelas form control check untuk beberapa elemen. Form control check ya. Tujuannya untuk apa? Ini kan ya sama. Ini terlalu mepet, dempet gini ya. Kurang dikasih jarak gitu ya. Kita buatkan CSS untuk mengatur jarak untuk beberapa elemen. Kalau dalam kasus ini input tipe checkbox dengan input tipe radio. Kita bikinkan kelas form control check aja ya. Namanya agak ribet ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman sesuaikan aja nama kelas ataupun ID-nya, tapi sesuaikan juga dengan yang ditulis di file CSS-nya gitu ya. Nih, tadinya kita bikinkan CSS-nya dulu aja ya. Kita bikinkan selektor form control check. Kita mengatur tinggi dan vertikal align-nya. Oke, kita bikin satu persatu dulu aja. Kita bikinkan form control check, maksudnya checkbox radio gitu ya. Kita atur height-nya mungkin sama 27 pixel aja. Atau nanti kalau misalkan terlalu lebar ya nanti kita kurangi. Hasilnya, oh iya, ini kan belum saya tambahkan di latihan formnya. Kalau height, teman-teman udah bayangan ya, properti height itu seperti apa. Kita tambahkan aja langsung properti vertikal align-nya kita atur jadi middle.
biar rata di tengah, pas di tengah-tengah dari 27 pixel ini. Nah, kemudian apa? Nah, kita tambahkan ini. Kelas form control check-nya. Saya copy paste dari sini aja. Copy ya. Teman-teman bisa ya mensorot di bagian file CSS-nya itu, teman-teman mensorot selektornya. Nih, selektor ini saya sorot. Akan ada kan seperti ini. Oh, properti ini tuh akan mempengaruhi elemen apa? Oh, elemen dengan kelas form control check. Ini saya copy aja. Saya copy, kita ke file HTML-nya. Kemudian kita menuju ke bagian input tipe radio dan checkbox itu. Kita tambahkan ini, class form control check. Nah, ini biarlah rapi ya. Saya ini dulu. Nah, nih ya, saya rapikan aja ini. Input class form control check untuk laki-laki. Nah, kita juga tambahkan juga di sini. Sorry. Nah, nih ya, sama seperti di slide. Ini slide-nya saya screenshot-nya di bagian jenis kelaminnya aja ya. Tapi teman-teman menambahkan kelas form control check-nya itu di elemen input dan elemen labelnya. Nih, sama. Hasilnya seperti apa? Hasilnya, nah ini. Yang baru yang atas ya, yang bahkan belum kita tambahkan. Lebih ada jaraknya, lebih terlihat lebih rapi gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya kita tambahkan deh ke bagian checkbox-nya. Ya, kita ke bagian checkbox-nya, ini saya rapikan dulu ya. Label-labelnya saya enter ya, biar lebih rapi. Biar lebih mudah dipahami. Input class form control check. Class form control check-nya saya copy paste ke semua input dan label yang ada di sini. Kalau sudah hasilnya, nah ya mungkin dikecilin lagi ya, tidak 25, 27, mungkin 25 pixel gitu ya. Ini mungkin terlalu tinggi, ya kita kecilkan aja height-nya. Nanti kan teman-teman bisa memodifikasi file CSS yang teman-teman miliki. Gitu ya. Nih, saya modifikasi satu properti ini aja, semua akan terpengaruh. Ya, nih, ini untuk form control check-nya. Selanjutnya, nah kita akan memodifikasi buttonnya, tombol ini, tombol. Tombolnya kan ya defaultnya kan kayak gini. Kita akan modifikasi supaya tombolnya itu lebih menarik. Kita kasih warna. Untuk reset, biarin warnanya agak abu-abu ini aja, cuma kita ganti tampilannya. Untuk yang kirim itu kita akan mengganti warnanya di biru muda gitu ya. Nah, untuk langkahnya ya ini bebas yang mana duluan kita tambahkan kelas button BTN ya di elemen buttonnya, kemudian kita tambahkan atau kita buatkan selektor untuk kelas buttonnya titik BTN. Kita mengatur paddingnya, kita mengatur border radius dan bordernya itu sendiri. Oke, untuk langkah ini kita akan ke VS Code, kita kembali ke HTML dulu aja ya. Kita tambahkan kita cari bagian elemen buttonnya ini, dua button ini. Cari, kemudian kita tambahkan atribut kelas BTN. BTN. Oh sorry, kelas. Ini kita duplikat aja. Nah, jadi untuk tombolnya sudah kita tambahkan atribut kelas BTN. Hasilnya ya belum ada apa-apa. Kalau di HTML sudah, kita ke style CSS-nya, kita tambahkan satu selektor BTN. Kurung kurang buka dan tutup. Oke, yang pertama mungkin kita atur padding-nya dulu.
Supaya apa ini loh. Kan tulisannya terlalu mepet gini ya, kita akan berikan sedikit rongga jarak antara tulisan dengan bordernya. Makanya kita pakai padding. Dan padding di sini akan saya tuliskan 2 value aja. Jadi value pertama itu 5 pixel, value kedua 10 pixel. Nah, kalau teman-teman ingat ketika saya bahas CSS padding, ketika di properti paddingnya itu hanya ada 2 value, berarti value pertama untuk mengatur padding atas bawah 5 pixel. Kemudian yang value kedua 10 pixel ini untuk yang kanan kiri, jarak kanan kiri. Tuh ya. Nah, kita refresh saja ke websitenya ya. Ini disimpan dulu jangan lupa. Kemudian kita refresh. Lihat di bagian buttonnya. Nah, ada jarak kan? Atasnya 5 pixel, kanan kirinya 10 pixel. Ya, kalau misalkan terlalu lebar, ya ganti aja nanti teman-teman silahkan. Selanjutnya, oh border radius. Oke, bordernya ini kan biar nggak terlalu tajam ya garisnya ya. Kita tambahkan border radius juga 5 pixel aja cukup. Hasilnya, setelah kita tambahkan border radius, buttonnya, oh ya nggak apa-apa. Ini ada efek bordernya ya. Bordernya ini masih bawaan, jadinya kurang kelihatan. Nah, kita hilangkan aja bordernya. Untuk button yang kita modifikasi, nggak usah kita kasih properti border. Jadinya kita perlu menambahkan properti border tapi 0 pixel aja. Biar nggak ada garis luarnya. Tujuannya untuk border 0 pixel ini. Nah, seperti ini. Ya, nanti kita ganti warnanya. Jadi border dari buttonnya itu nggak ada. Polosan, cuma langsung background colornya ini aja. Dari 2 button. Nah, kelas buttonnya sama ya. Ini contoh di apa namanya di slide-nya. Langkah selanjutnya kita modifikasi satu persatu dari button yang kita miliki. Yang pertama kita modifikasi button simpan atau kirim ya. Ini nanti kan tinggal apa namanya disesuaikan aja untuk nama buttonnya, tulisan dari tombol itu. Jadi ini kita membuatkan variasi untuk CSS buttonnya. Kita buatkan button selektor BTN primary. Kalau selektornya BTN primary itu background colornya itu agak biru-biruan ya. Dengan warna tulisannya itu putih. Kemudian selain selektor BTN primary, kita tambahkan juga selektor BTN primary ketika hover. Warna background colornya sedikit lebih tua. Tuh ya. Itu efek untuk hovernya. Kita bikinkan dulu aja. Ini ke VS Code-nya dulu. Nah, jadi kita ke VS Code, kita tambahkan titik BTN primary. Kurung rawal buka dan tutup. Ada kelas BTN primary lagi. Nah, di sini kita atur background color-nya blue dulu. Kita sorot aja, kita ganti warna ke sekitar sini. Naik dikit. Ya, mungkin kira-kira segini. Lah, ya. Nih. Background color-nya seperti ini. Oh, jangan lupa kita tambahkan BTN primary-nya di button-nya. Nah, ini ya yang saya bilang. Untuk CSS kita bisa memanggil lebih dari satu CSS di kelas ataupun ID HTML-nya. Nah, karena kita punya
selektor BTN sama selektor BTN primary dengan kelas ya statusnya, kita panggil aja BTN primary-nya, kita gabungkan dengan BTN selektor BTN aja. Caranya gimana? Kita kasih tanda spasi di kelas ataupun ID tersebut. Nah, ini kan tadi adanya BTN aja. Kita kasih tanda spasi, baru tulis BTN primary. Jadi, kalau nanti teman-teman di Bootstrap melihat ada kelas apa gitu ya, kok ada tanda spasi, kan katanya nggak boleh ada spasi. Kalau ada tanda spasi di suatu CSS-nya, di kelas ataupun ID-nya, berarti dia menggunakan 2 ataupun lebih CSS gitu ya. Kalau di sini, contoh di sini ada 2. Ada kelas BTN sama kelas BTN primary. Hasilnya gimana? Ya, kombinasi dari 2 CSS itu. Nih, biru. Bentuk bordernya tetap, paddingnya tetap, tapi kita ketambahan efek background color. Sama nanti kita ganti warna fontnya ya, jadi putih. Colornya white. Kok background colornya lebih mudah lagi. Nah, mungkin segini. Warnanya saya terangin lagi. Nah, ini ya hasil dari properti background color sama properti colornya. Warnanya udah jadi lebih mudah. Nih, warna fontnya jadi putih. Nah, ini kan nggak ada efek hovernya. Kita tambahkan aja. Selektor BTN primary ketika hover. Kita tulis aja background colornya ini ya. Ini kita copy paste aja. Kita blok ALTC panah bawah. Kita pindahkan aja baris ini ke bawah. Tapi kita ganti warnanya jadi lebih tua sedikit. Mau ditambahkan transisi di sini silahkan ya, nanti bebas, itu sudah bebas. Udah ada contohnya di belakang, di sebelum-sebelumnya dari contoh. Jadi di sini kita punya 2 selektor baru, BTN primary dan juga BTN primary ketika hover efeknya. Hasilnya gimana? Hasilnya kita reload, warnanya biru, kemudian ketika hover, nah warnanya ada perubahan warna gitu ya. Tambahkan transisi silakan, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu ya. Ini untuk yang button kirimnya. Nah, ini yang button kirimnya udah. Nah, yang terakhir, slide terakhir ya. Sama kayak tadi. Kita ngatur background color-nya beserta efek hover-nya. Pada selektor baru, BTN secondary. Kok namanya primary secondary? Ya, ini saya karena di Bootstrap ada primary secondary, warning, info, success, dan sebagainya. Saya pengen niru sana gitu ya. Biar nanti kalau udah ke sana, oh maksudnya tuh ini. Gitu aja. Oke, lanjut ya kita ke VS Code-nya. Kita bikinkan selektor baru titik BTN strip secondary. Kita atur background color-nya jadi abu-abu aja, gray. Tapi kita rubah supaya nggak terlalu gelap banget. Ya, mungkin segini. Kemudian jangan lupa kita copy dan paste ke tombol ini, tombol reset. Kalau secondary kan untuk tombol resetnya misalkan ya udah kita copy paste ke kelas BTN-nya. Kita tambahkan BTN secondary-nya. Kalau sudah, ya ini kita refresh aja ya. Nah ini tombolnya jadi abu-abu. Udah belum ada efeknya. Selanjutnya kita tambahkan efeknya ya. Kita tambahkan efek
BTN secondary-nya ketika hover. Horizontal. Kita duplikat aja biar warnanya mirip-mirip ke sana. ALT panah bawah kita pindahkan turun sedikit. Nah, kita geser sedikit warnanya ke bawah. Sudah ada ditambahkan. Tuh, di sini ya. Jadi untuk posisi hover, posisi fokus, nggak perlu kita tuliskan di sini, nggak perlu. Di HTML-nya nggak perlu kita tuliskan. Hasilnya, refresh aja, nah, ada perubahan warna jadi lebih gelap. Ya, udah ada perubahannya. Oke, mungkin itu aja dulu ya sesi ketiga ini biar nggak terlalu panjang kayaknya videonya. Kan toh juga bisa di pause kemudian di mundur ke belakang bisa biar nggak terlalu panjang videonya supaya minat teman-teman untuk nonton videonya masih tinggi gitu ya. Mungkin itu aja dulu ya HTML CSS yang kita buat sendiri seperti ini. Untuk di menunya sudah. Kan yang ini saya memberikan implementasi yang bagian pentingnya aja di bagian menu, kemudian kalau tulisan seperti ini teman-teman kan bisa nanti mencobanya, kemudian di bagian image-nya nanti di explore lagi ya, kemudian di bagian tabel dan bagian formulir untuk field-fieldnya. Sudah kita bikinkan sendiri CSS-nya. Kita menggunakan, kalau di review, ini ya, kita bisa menggunakan satu kelas aja ataupun ID di suatu elemen, tapi umumnya kita menggunakan lebih dari satu CSS di suatu elemen. Ini ada BTN, ada BTN primary, ada BTN, ada BTN secondary. Itu contoh penerapannya yang lebih dari satu CSS. Ini pemanggilan kelas ataupun ID. Untuk CSS-nya itu seperti ini, mungkin gambaran bentuk dari CSS yang ada. Jadi ada nggak segini aja sih, pasti banyak sekali daftar CSS yang ada ini ya. Ini kan kalau ini kan cuma 108 baris aja. Yang di luar sana pasti ada lebih banyak lagi. Ya, oke, mungkin itu aja dulu untuk pembahasan HTML CSS-nya. Silakan teman-teman dicoba nanti. Harapannya semoga dengan materi ini itu teman-teman paham bagaimana cara kerjanya dari CSS sendiri, kemudian cara memanggil CSS-nya, cara membuat CSS-nya sendiri, dan juga cara mengimplementasikan CSS-nya itu sendiri. Oke, mungkin itu aja dulu sesi ketiga ini ya, sesi terakhir dari HTML CSS. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian Bootstrap ya. Saya stop dulu untuk sesi ketiga. Terima kasih.